Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Belajar Mat Plus. Hari ini kita akan belajar materi fisika kelas 10 tentang hukum Newton ya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghitung percepatan pada bidang miring, baik jika di soal diketahui gaya gesek maupun yang tidak ya. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari soal nomor 1 ya. Benda bermassa 5 kg terletak pada bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan 53 derajat terhadap bidang horizontal. Diketahui G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan benda ketika bergerak ke bawah adalah... Oke, langkah pertama kita akan gambar situasinya dulu ya. Seperti ini. Jadi bidang miring ini mempunyai sudut kemiringan 53 derajat dengan bidang horizontal. Langkah selanjutnya kita akan gambar sumbu X dan sumbu Y-nya sesuai dengan kemiringannya ya. Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah sumbu X-nya dan ini adalah sumbu Y-nya. Selanjutnya kita akan melukis gaya-gaya pada benda ini ya. Jadi kita pusatkan pada titik massa. Di sini bekerja gaya berat yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Gaya berat simbolnya adalah W. Selanjutnya kita akan menguraikan gaya berat W ini pada sumbu Y dan sumbu X. Kita bikin garis bantu dulu seperti ini. Kemudian kita tarik dari sini ke bawah seperti ini. Dan ini adalah komponen gaya berat W pada sumbu Y. Nilainya adalah W kalikan dengan cos 53. Ingat yang sebelah sini selalu kalikan dengan cos 53. Jadi 53 itu adalah ininya ya. Selanjutnya kita akan melukis gaya pada sumbu X seperti ini dan nilainya adalah W dikalikan dengan sin 53. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini gaya yang kita pakai nanti apakah W sin 53 atau W cos 53? Simpel saja. Karena benda bergerak sepanjang sumbu ini, maka gaya yang kita pakai perhitungan adalah W dikalikan sin 53 ya. Sama dengan M kali A. Kita tahu W itu adalah massa kali gravitasi ya. Kali sin 53 sama dengan M kali A. Karena massanya sama, bisa kita coret. Kita tahu nilai G-nya adalah 10. Untuk sin 53, bagi yang belum tahu, nilainya adalah 0,8 ya, sama dengan A. Maka A-nya kita kalikan, berarti jawabannya adalah 8 meter per sekon kuadrat, berarti jawabannya adalah D ya. Oke, lanjut soal yang kedua. Sebuah peti kayu bermassa 100 kg akan dinaikkan ke atas truk. Untuk memudahkan kerja tersebut, dipasang papan miring dengan sudut 30 derajat. Peti kayu tersebut didorong 3 orang sehingga bergerak dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Jika koefisien gesekan peti dengan papan adalah 1/3 maka besarnya gaya dorong ketiga orang tersebut adalah... Oke, langkah pertama saya akan data dulu ya. Jadi di sini diketahui massanya adalah 100 kg. Kemudian sudut tetanya adalah 30 derajat. Kemudian benda bergerak dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Dan koefisien geseknya yaitu mu itu sama dengan 1/3. Jadi soal ini berbeda dengan nomor 1 ya. Kalau nomor 1 benda bergerak pada permukaan licin, sedangkan yang ini benda bergerak pada permukaan yang kasar. Hal ini ditandai dengan adanya koefisien gesek ya. Oke, langkah pertama kita akan melukis sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Jadi ini seperti ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kemudian kita akan melukis gaya berat yang arahnya selalu menuju pusat bumi, yaitu simbolnya W. Kemudian kita akan menguraikan gaya berat W ini menjadi komponen-komponennya. Kita bikin garis bantu dulu ya. Kemudian kita tarik pada titik ini ke arah sini. Besarnya adalah W kalikan dengan cos 30 ya. Kemudian kita tarik dari sini ke sini dan nilainya adalah W kalikan sin 30. Kemudian
peti ini didorong ke atas ya oleh 3 orang, berarti di sini ada gaya gaya F yang arahnya ke atas seperti ini. Kemudian ada gaya gesek, yaitu antara peti dengan papan ini ya. Jadi arah gaya geseknya, cara melukisnya selalu menentang arah gerak benda. Karena didorong ke atas, berarti benda ini bergerak ke atas sehingga gaya beratnya arahnya adalah ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melukis gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya yang tegak lurus permukaan yang arahnya ke atas ini ya. Jadi dia tegak lurus dengan papan ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan sigma fx sama sigma fy ya. Apa maksudnya? Oke, kita akan praktekkan ya. Jadi di sini saya akan mengawali dari sigma fy dulu ya. Sigma fy-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Kalau kita lihat benda ini kan bergerak ke atas ya. Ingat arah ke atas nanti, arah gerak benda sebagai arah positif. Jadi benda hanya bergerak pada sumbu X, tapi benda tidak bergerak pada sumbu Y. Artinya benda tidak bergerak ke atas ke bawah seperti ini ya. Dia hanya meluncur ke arah sumbu X saja, sehingga jumlah gaya pada sumbu Y nilainya adalah 0. Nah, karena ini ke atas, sumbu Y positif, berarti nilainya adalah positif. Sedangkan yang ini, karena ke bawah, berarti adalah negatif. Berarti sigma fy-nya adalah N min W kali cos 30 sama dengan 0. Berarti N sama dengan min W cos 30, kita pindah ke kanan menjadi positif seperti ini. Kita tahu gaya berat itu adalah M kali G kali cos 30, maka N sama dengan masanya tadi adalah 100, G-nya adalah 10, untuk cos 30 adalah setengah akar 3. Ini dikalikan 1000, 1000 kali setengah berarti 500 akar 3 Newton. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan sigma fx ya. Jadi di sini sigma fx-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Ya ini tadi karena benda bergerak sepanjang sumbu X ya, sehingga jumlah gayanya tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat gaya yang bekerja di sini pada sumbu X ini ada 3 ya. Yang pertama ini yaitu W sin 30, kemudian ini F, yang ini adalah gaya gesek. Nah, ingat untuk menentukan positif dan negatifnya arah gerak benda sebagai arah positif, berarti gaya-gaya yang searah dengan arah gerak benda berarti dia positif. Kita lihat W sin 30 ini arahnya berlawanan ya, berarti ini negatif. F nilainya positif karena searah, Fg nilainya negatif karena berlawanan ya. Berarti sigma fx-nya adalah, oke saya awali dari F dulu, berarti F min W sin 30 min Fg sama dengan M kali A. Kita ganti W-nya menjadi M kali G kali sin 30. Untuk gaya gesek besarnya adalah mu kali gaya normal sama dengan M kali A. Kemudian kita masukin angkanya, M-nya tadi 100 kilo ya, G-nya 10, untuk sin 30 adalah setengah, mu-nya tadi adalah sepertiga akar 3 dikalikan gaya normalnya tadi, sudah ketemu 500 akar 3, sama dengan massa 100, percepatannya 1 ya. Oke, kita total sekarang, ini 1000 kali setengah berarti 500. Untuk akar 3 kali akar 3 berarti 3 ya. 3 kali sepertiga berarti 1. 1 kali 500 berarti 500. Sama dengan 100 kali 1 berarti 100. Berarti F min 1000 sama dengan 100. Berarti F-nya ketemu 1100 Newton. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya ternyata adalah A. Oke, ini adalah 2 soal yang bisa saya bahas di kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.